Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik SPDI. Saya mengajar mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Prambon, Kabupaten Nganjuk. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap ke-1 tahun 2023 Prodi PAI di LPTK IAIN Kediri dengan nomor peserta 35182000045. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga dengan kabar sehat kalian hari ini kalian di dalam mengikuti pelajaran betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar, dan saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Semoga dengan kita bersama-sama berdoa tadi, kalian nanti saat pulang dari sekolah sini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Baik, selanjutnya anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan saya minta salah satu maju untuk menjadi dirijennya. Silakan. Siapa ya? Nah, ini. Semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, itulah Indonesia Raya. Baik anak-anak semuanya, silakan duduk kembali. Setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya tanya tuh Pak, bagi yang bisa angkat tangan. Kenapa kita setiap sebelum memulai pelajaran kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bisa angkat tangan? Nggak ada? Ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Alasannya supaya kita itu lebih cinta terhadap negara kita Indonesia. Makanya penting sekali anak-anak kita belajar di lembaga pendidikan sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia. Baik, sekarang akan saya absen. Barangkali di antara teman kalian ada yang tidak hadir. Yang saya panggil angkat tangan ya. Abdurrahman, angkat tangan. Abdurrahman. Kemudian Andre Irawan.
angkat tangan. Kemudian Adelia Tia, angkat tangan. Bagus. Kemudian siapa ini? Sevilla. Oh, tidak ada Sevilla, tadi izin melalui apa namanya, walinya katanya hari ini sakit. Untuk itu kita doakan bersama semoga dia lekas sembuh ya. Allahumma amin. Baik, setelah saya absen, alhamdulillah meskipun hanya satu yang hadir, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Baik anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat wajib atau sholat 5 waktu. Dan di dalam sholat 5 waktu tersebut ada salah satu rukun yang namanya sujud. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira ada atau tidak ibadah sujud yang dilakukan di luar sholat 5 waktu? Ada tidak? Ada. Bagus. Kalau ada namanya sujud apa? Sujud syukur. Bagus. Selain sujud syukur? Sujud sahwi. Bagus. Terus ada lagi? Sujud tilawah. Pinter. Baik. Anak-anak, hari ini kita nanti akan bersama-sama mempelajari tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebagaimana yang sudah saya tayangkan, dilihat anak-anak. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 hal ini. Di sini ada gambar orang melakukan apa ini anak-anak? Sujud. Jadi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ini sujud yang dilakukan di luar sujud rukun ketika melaksanakan ibadah sholat wajib atau ibadah sholat 5 waktu. Kita pelajari bersama. Baik, sekarang akan saya tayangkan yaitu tujuan belajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Semuanya memperhatikan di sini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Maksudnya hari ini kita bersama-sama belajar, nanti tujuannya adalah kita harus menguasai atau mampu mempelajari dari 4 kompetensi ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah agar menjadi orang yang soleh. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah agar menjadi orang yang patuh terhadap aturan Allah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah agar menjadi orang yang beriman. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah agar menjadi orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu anak-anak 4 tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita kuasai, sehingga harapannya nanti kalian pulang dari sekolah kalian bisa mempraktekkan bagaimana caranya sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Masih semangat anak-anak ya? Masih. Kalau masih semangat, pasti kalian nanti sanggup dan sangat minat untuk mempelajari materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, kelihatannya ini semangatnya udah 100% ini. Supaya semangat, saya punya salam semangat anak-anak. Nanti dijawab ya. Salam semangat. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus, luar biasa.
lebih mendalam tentang 4 hal tadi, yaitu tentang sujud, sekarang saya bagi kelompok. Sebelum saya bagi kelompok, saya tanya dulu, dijawab. Siapa anak-anak yang suka membaca? Angkat tangan. Ya, bagus. Terus siapa yang suka mendengarkan musik? Angkat tangan. Yuk, banyak sekali ini yang suka mendengar musik. Ya, turun. Kemudian siapa yang suka gerak tubuh atau olahraga? Angkat tangan. Ya, itu. Terus yang lain? Yang lain? Angkat tangan. Ya, bagus. Ini juga suka gerak tubuh. Baik. Sekarang silakan mengelompokkan sesuai dengan yang saya tanyakan tadi atau sesuai dengan hobinya tadi. Yang suka membaca buku silakan bergabung dengan yang suka membaca buku, dan yang suka mendengarkan musik silakan bergabung dengan yang mendengarkan musik, dan bagi yang suka olahraga atau gerak tubuh silakan bergabung. Ya, mulai dari sekarang ayo bergabung, berdiri semua, berdiri sesuai dengan. Nah, yuk berdiri, ayo bergabung. Pindah tempat, nggak apa-apa, pindah tempat. Ya, baik. Setelah tertata kelompoknya sesuai dengan hobi atau sesuai dengan yang saya tanyakan tadi, sekarang silahkan disimak tayangan dari Pak Malik. Nah, coba dibaca bersama-sama anak-anak. Nomor 1, hukum sujud syukur, sawi ya. dan tilawah. Nomor 2, Pengertian sujud syukur, sawi dan tilawah. terus 3, Cara melakukan sujud syukur, sawi dan tilawah. terus 4, Mempraktikkan sujud syukur, sawi dan tilawah. Dari keempat ini silahkan kalian cari jawabannya di perpustakaan. Jadi nanti kamu bisa buka-buka buku yang ada di rak itu, kamu cari hukum perintah sujud syukur sawi dan tilawah itu apa, kamu catat. Kemudian pengertian sujud syukur itu apa, sujud sawi itu apa, sujud tilawah itu apa, kamu catat dan seterusnya. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, silahkan sekarang bawa buku catatan, langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari dari tempat tadi. Silahkan. Yang ini, yang kelompok 1 saja. Nah, kelompok 1. Yang ini kembali dulu, nggak apa-apa. Bagus. Nah, sekarang tinggal 2 kelompok yang tersisa di kelas ini, yaitu kelompok yang suka olahraga tadi dan ini yang suka mendengarkan musik. Bagi kelompok berapa tadi? Lupa Pak Malik. Kelompok 3 dan kelompok 2 sama perintahnya, sama seperti kelompok 1 tadi. Untuk itu, untuk mencari jawaban dari keempat ini akan saya tanyakan sebuah video di mana video tersebut menjelaskan tentang tata cara sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Untuk itu silahkan disimak. Nanti dari video ini kamu sesuaikan apakah ada pertanyaan yang jawabannya di dalam video itu. Kalau ada silahkan dicatat. Paham ya? Silahkan disimak. Tata cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. Jadi itu anak-anak video tentang sujud syukur. Sekarang yang kedua tentang sujud sawi. Saya tayangkan dulu.
Sahabat muslim hafizahumullah, salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan. Kesunahan dalam salat ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syatta' Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud syahwi jika melewatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tinggal satu video, yaitu sujud tilawah. Maka dari itu tolong diperhatikan baik-baik sehingga nanti saat kalian menyaksikan video dan akan lebih cepat untuk memahami. Video tentang sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Demikianlah tata cara sujud tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dengan menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi video yang ketiga tentang sujud tilawah. Maka dari itu setelah saya tayangkan video tentang sujud tilawah, silahkan kelompok 3 dan kelompok berapa tadi Bapak Malik? Kelompok 2 didiskusikan kepada teman satu kelompok. Yang kelompok 3 tugasnya yaitu menyusun bagaimana cara mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nanti kalau sudah betul tahapan-tahapannya, nanti tugasnya kalian mempraktekkan salah satu perwakilan di depan kelas. Kemudian untuk kelompok 2, nanti setelah didiskusikan, tugasnya adalah mengidentifikasi atau membaca doa-doa, baik itu doa sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Paham anak-anak? Kalau paham silakan didiskusikan kira-kira doanya dari ketiga sujud tadi apa, terus ditulis, nanti disampaikan presentasi di depan kelas. Begitu ya anak-anak? Nah sekarang kalau sudah paham dari dua kelompok ini, saya memanggil kelompok 1 yang sudah sejak tadi di perpus mencari jawaban dari 4 pertanyaan dari Pak Mam tadi. Silakan mengerjakan anak. Jangan ragu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya anak, silakan kembali ke tempat semula. Baik. Anak setelah dari perpustakaan tapi sudah mendapatkan catatan-catatan penting ya terkait dengan 4 pertanyaan dari Pak Malik tadi. Sudah ya? Nah, kalau sudah, tugasnya nanti kalian membuat poster peta konsep tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu saya ambilkan dulu kertasnya. Nah ini Pak Malik punya kertas kosong, silahkan kalian membuat poster peta konsep tentang apa tadi? Sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah sekarang silahkan didiskusikan dari catatan penting tadi, kalian tuangkan dalam bentuk poster. Silahkan, siapa dulu ayo? Ya. Saya beri waktu berapa menit anak-anak? 20 menit cukup ya? Cukup. Ayo segera dilaksanakan.
Ya, baik anak-anak, untuk waktu diskusi sudah habis. Saatnya kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1, yaitu tugas dari Pak Malik tadi membuat poster, peta konsep, sujud syukur, sujud sabi, dan sujud tilawah. Untuk itu silakan yang mewakili maju di depan untuk mempresentasikan kepada teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan poster peta konsep tentang sujud syukur, sujud sabi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bahaya sebagai wujud rasa terima kasih kepadanya. Sujud sabi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu ketika melakukan rangkaian ibadah sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat sajadah adalah sebagai berikut. 1. Surat Al-A'raf ayat 206. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, berikutnya giliran presentasi kelompok 2. Silakan yang mewakili maju untuk menyampaikan dari hasil diskusi tadi. Agak ke sini, Mas. Mungkin bisa ditambah 1 temannya nanti untuk membantu membawa tesnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan doa sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Doa sujud syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Doa sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan anak-anak. Luar biasa. Suaranya bagus tidak tadi? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempraktekkan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yus. Sekarang praktekkan menempati saja. Yang pertama, sujud syukur anak-anak. Sujud syukur tadi yaitu sujud yang dilakukan saat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terbebas dari bahaya. Yang pertama, harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Dan perlu diingat anak-anak, hukumnya sujud syukur ini adalah sunnah. Setelah menghadap kiblat, sebelumnya juga harus suci dari hadas dan najis. Setelah itu berdiri bagi yang mampu. Setelah berdiri baru niat di dalam hati atau niat
dilafazkan juga boleh. Niatnya nawaitu sujud syukri sunnatan lillah kita. Setelah itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tangan sedekah terus sujud. Setelah sujud baru duduk iftirash atau duduk tahiyat awal, kemudian salam 2 kali. Ayo silakan ditanyakan. Ya bagus. Ini adalah sujud syukur. Sekarang sujud sahwi. Berdiri. Nah ingat, sujud sahwi itu dilakukan saat atau ketika melaksanakan ibadah sholat, maksudnya sholat wajib, tapi dia itu lupa tidak mengerjakan salah satu rukun atau lupa tidak mengerjakan salah satu sunnah abaat. Sunnah abaat itu ada 2, yaitu ketika tahiyat awal bagi rakaatnya yang lebih dari 2 atau saat melaksanakan doa kunut, yaitu pada saat sholat subuh. Nah, kedua sunnah abaat ini jika lupa tidak dilakukan, itu juga disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu dilakukan yaitu sebelum salam dilakukan 2 kali. Doanya sebagaimana sudah dibacakan oleh kelompok 2 tadi. Ayo mas, duduk dulu salam. Posisinya salam. Nah, salam. Nah, anggaplah ini seakan-akan dia lupa tidak mengerjakan sunnah abaat, yaitu tahiyat awal. Ayo, sujud 2 kali. Allahu Akbar. Nah, bagus. Terus lagi. Terus salam. Ya bagus. Tepuk tangan anak. Baik anak-anak, setelah beberapa kelompok tadi, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan masing-masing, sekarang coba dijawab pertanyaan Pak Malik. Sebutkan beberapa syarat melakukan sunnah sujud syukur. Siapa yang bisa? Kata. Iya ini apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tambahin nggak apa-apa. Harus juga suci dari najis. Bagus, tepuk tangan untuk dia. Kemudian apa lagi? Syaratnya? Menghadap kiblat. Iya betul, menghadap kiblat. Tepuk tangan keputusannya. Kemudian apa lagi kira-kira anak-anak? Nah itu dia bisa. Menutup aurat. Menutup aurat. Tepuk tangan juga untuk cinta. Luar biasa. Kemudian anak, ada pertanyaan lagi dari Kak Malik. Apa yang menyebabkan seseorang disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi? Ada yang bisa? Oh ini bisa. Karena lupa mengerjakan salah satu rukun sholat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk salah. Kemudian anak-anak, berapa kali sujud sahwi itu dilakukan? Nah ini ada, berapa kali? 2 kali. 2 kali, bagus sekali. Tepuk tangan untuk sujud sahwi sudah. Sekarang sujud tilawah. Baik anak-anak, kemudian coba dijawab siapa yang bisa. Apa penyebab seseorang itu disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah? Ayo kata yang bisa. Iya bagus. Karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Betul sekali, luar biasa. Untuk Sherly, tepuk tangan. Kemudian, ayo, siapa yang bisa lagi angkat tangan? Ayat-ayat sajadah itu tempatnya kan ada 15 di dalam Al-Quran. Nah, sekarang sebutkan beberapa saja. Terdapat pada surat apa ayat sajadah itu? Siapa yang bisa? Oh ini bisa. Surat Al-Isra ayat 109. Ya.
terdapat pada surat Al-Isra ayat 109. Betul, tepuk tangan untuk Sinta. Betul, luar biasa. Ayo sebutkan siapa yang bisa. Terdapat di surat mana saja? Ya, ada. Surat Al-Alaq ayat 19. Ya, terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 19. Luar biasa, tepuk tangan untuk Siti Nurjana. Ayo, siapa lagi yang bisa? Angkat tangan. Ya. Surat Al-A'raf ayat 206. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 206. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kaisa. Kemudian ini ada tugas akhir dari Pak Malik, ya. Ada tugas akhir dari Pak Malik. Silakan disiapkan buku tulisnya masing-masing. Nah, nanti kalian tinggal menjawab abjadnya saja, A, B, C atau D ya. Tangan ya. Ini ada soal dari Pak Malik, silakan dikerjakan. Ini ada evaluasi dari Pak Malik, silakan dikerjakan sekarang ya. Mulai nomor 1 saya bacakan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Seseorang lupa kelebihan rakaat sholat, memperoleh nikmat yang luar biasa, mendengar atau membaca ayat sajdah, meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa kekurangan jumlah rakaat sholat, selamat dari bahaya atau musibah. Berikutnya, penyebab melaksanakan sujud sahwi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Silakan diamati. Nah, sekarang dijawab. Ayo, tentukan jawabannya mulai dari sekarang. Nomor 1, tulis abjadnya saja. Sudah? Sudah. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Ketika sedang melakukan sholat maghrib, Nancy ragu terhadap jumlah rakaatnya, sehingga sebelum salam ia melakukan sujud titik-titik. Jawab mulai dari sekarang. Nomor 2. Sudah? Sudah. Sekarang nomor berikutnya. Nah, sudah. Sekarang saya sudah mencapai nomor 10. Disimak. Surat dalam Al-Quran yang terdapat 2 ayat saja ialah terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik. Ayo jawab mulai sekarang. Nah, sudah anak? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah silakan ditukar dengan teman lainnya. Kita koreksi bersama. Sudah anak? Nah, kalau sudah kita koreksi bersama. Nomor 1, disimak. Nomor 1 jawabnya adalah B. Nah, sudah? Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 jawabannya C. Sudah? Nah, sekarang nomor 3 jawabannya adalah A. Sudah? Nah, nomor 9 B. Nomor 10 adalah jawabannya terdapat dalam surat C. An-Nisa. Sudah? Kalau sudah silakan betulnya dihitung, terus salahnya juga dihitung. 1 soal nilainya 10. Kalau betul semua berarti 100. Sudah? Sudah. Baik. Sekarang saya panggil ya. Dilia, berapa? Angkat tangan Dilia. Nilainya berapa? 80. Tony 100. Rino 95. Semuanya sudah saya masukkan, alhamdulillah. Berarti yang paling rendah 80. Ini menunjukkan berarti kalian dalam proses pembelajaran ini sudah banyak yang paham. Allahumma amin. Baik anak-anak, dari beberapa yang sudah kita bahas tadi, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian apakah hari ini kalian dalam mengikuti pelajaran sudah merasa menyenangkan atau tidak bosan? Kira-kira anak-anak? Sudah menyenangkan ya? Alhamdulillah. Berarti dengan metode seperti ini akan Pak Malik pertahankan untuk pertemuan di hari-hari berikutnya. Baik anak-anak, terakhir untuk hikmah sujud
syukur, sujud apa tadi? Sahwi dan sujud tilawah. Anak-anak, untuk hikmahnya sujud syukur, kita sebagai hamba Allah jangan pernah lupa untuk selalu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Selain itu anak-anak, kita ketika berhubungan kepada sesama manusia, saat kita diberi pertolongan, saat kita diberi apapun, jangan pernah lupa kita juga harus berterima kasih. Sehingga dengan berterima kasih pula kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pahala kita akan dimudahkan masuk surga. Selain itu, mana lagi anak-anak? Barang siapa, kata Allah, yang mengingkari nikmatmu, maka oleh Allah akan diancam dengan siksa. Dan barang siapa yang bersyukur atau berterima kasih atas nikmatmu, maksudnya aku Allah, maka akan ditambah nikmat. Yang makanya kalian jangan bosan-bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian hikmahnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu tadi dilakukan jika lupa atau ragu tidak mengerjakan salah satu rukun sholat atau sunnah arba'ah. Yang bisa kita ambil hikmahnya anak-anak, sujud sahwi itu kan identik dengan lupa. Sebagai manusia itu tempatnya lupa. Maka dari itu, kalau kita sedang berinteraksi kepada sesama manusia, kadang-kadang kita pernah berjanji kan anak-anak kepada orang lain terus lupa. Maksudnya orang lain itu lupa dengan janjinya kepada kita, maka kita harus memaaf. Jangan mentang-mentang dia lupa terus kita maki-maki, kita meraih. Kenapa? Karena Allah sendiri itu jika hambanya lupa melaksanakan kewajibannya, maka Allah tidak pernah memarahi, justru diberi kelonggaran oleh Allah dengan cara itu tadi, yaitu melaksanakan sujud sahwi sebagai pengganti kelupaan yang tadi. Kemudian hikmah yang terakhir sujud apa anak-anak? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Artinya sujud tilawah itu kita sujud untuk mengagungkan Allah ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Karena di dalam ayat sajadah itu ada perintah untuk sujud kepada Allah. Sujud itu tidak hanya sekedar sujud anak-anak, tapi sebagai penghambaan total kita kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang paling rendah itu ketika sujud. Artinya ketika sujud di hadapan Allah, kita di mata Allah tidak ada artinya sudah merasa paling rendah, paling hina dan sebagainya. Untuk itu anak-anak yang dapat kita ambil hikmahnya sujud tilawah, kita sebagai manusia Allah jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa sok kaya, sok pintar dan lain sebagainya. Kenapa? Kekayaan dan kesombongan itu yang berhak memiliki hanyalah Allah. Baik, begitu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita pelajari ini bisa kalian praktekkan di rumah, bisa kalian amalkan di rumah, sehingga sesuai dengan tujuan tadi, ketika kalian menguasai dari 4 perintah sunnah sujud tadi, kalian menjadi hamba Allah yang patuh, menjadi hamba Allah yang makin beriman dan bertakwa, menjadi hamba Allah yang sholih dan sholihah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.